Alhamdulillah. Marhaban bihudulikum. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Dhani Sukma, Esos MAP, atas kehadirannya, dan kami mohon berkenan kepada Bapak untuk menggunting kita yang telah kami sediakan sebagai pertanda kita akan melangsungkan peresmian Masjid Al-Furqan Yayasan Perguruan Kesatria di Masa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Wali Kota, dan kami persilahkan Bapak Wali Kota beserta Bapak Pembina untuk menuju prasasti yang telah kami sediakan untuk melangsungkan prosesi penandatanganan prestasi yang telah kami persiapkan. Pada Bapak Ketua Pembina beserta Bapak Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi 1 dipersilakan untuk mendampingi Bapak Wali Kota. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah meresmikan Masjid Al-Furqan Yayasan Perguruan ini, dan dipersilakan untuk duduk di saf yang telah tersedia. Begitu pula kepada Bapak dan Ibu guru serta karyawan dan karyawati SMP, SMA, dan SMK Kesatria yang masih berada di rumah, kami persilahkan untuk berada di dalam ruang utama Masjid Al-Furqan yang tadinya mohon perlindungan kepada kita sekalian kaitan dengan kondisi kesehatan dari Pak Haji Sulawesi Sulaiman. Mungkin beliau duduk di kursi kemudian seperti dengan kita meskipun insaf ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan pula Bapak Ibu juga duduk di saf yang telah ada. Untuk ibu-ibu, kami persilakan juga masuk dan berada di barisan samping kanan kami. Kemudian untuk bapak-bapak tempati barisan kiri, ya, untuk kita bisa melangsungkan prosesi peresmian Masjid Al-Furqan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, berhubung waktu terus bergulir dan insya Allah memadai untuk kita melaksanakan proses peresmian Masjid Al-Furqan ini, mohon izin sebagai pelajaran acara akan kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak dan semua Esos MAP, dan yang kami hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 1, Bapak Kiai Haji Sulaiman, dan yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi 1, Bapak Dr. Haji Ahmad Kohadi MTD, dan yang kami hormati para pimpinan baik SMP, SMA maupun SMK Kesatria beserta jajaran-jajarannya, serta Bapak Ibu guru dan karyawan-karyawati SMP, SMA, SMK Kesatria, dan insya Allah kita semua dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami selaku pelajar untuk mengarahkan acara ini melaksanakan beberapa mata acara yang telah kita persiapkan, yaitu adalah acara tunggal peresmian Masjid Al-Furqan Yayasan Perguruan Tinggi 1 yang alhamdulillah tadi telah diresmikan dengan dilaksanakannya pembina kita, juga penandatanganan prasasti yang telah dipersiapkan. Untuk saat ini, mari sekarang kita dengarkan sambutan dari Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, yang juga merupakan pesan bagi kita sekalian tentunya, yang mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan bisa kita simak, kita cermati, kita pahami, dan juga nantinya bisa kita jalankan. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Suwati Sulaiman selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Satria, dan yang saya hormati Bapak Rohadi MPO Ketua Yayasan Pendidikan Satria, dan yang saya hormati Direktur Pendidikan Dr. Haji Suparno, dan yang saya hormati Pimpinan Bank DKI Cabang Juanda Bapak Widianto, yang saya hormati para guru-guru, para alumni, para siswa-siswi pendidikan Satria, Bapak Ibu yang mohon maaf tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh yang hadir pada siang hari ini. Hadir juga bersama saya Bapak Ustadz Fahmi, Asisten Administrasi dan Kesra, dan juga Bapak Wakil Camat, Pak Lurah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas nikmatnya kita dapat bersilaturahim dalam rangka memperingati milad pendidikan Satria yang ke-71 banyak. Yang ke-71 sekaligus juga ditandai dengan diresmikannya Masjid Al-Furqan di lingkungan pendidikan Satria. Masjid yang luar biasa, yang cukup indah, nyaman, dan tentunya ini sangat mendukung kita semua untuk khusyuk dalam beribadah di dalam Masjid Al-Furqan ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah senantiasa taat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita menyambut gembira berdirinya masjid di lingkungan pendidikan Satria. Jadi ini merupakan salah satu upaya pembentukan karakter siswa-siswi melalui peran masjid. Jadi di dalam masjid inilah nanti akan ada proses diskusi, akan ada proses bertukar informasi. Di sini pula akan ada aktivitas untuk bagaimana seluruh siswa-siswi sangat peka terhadap perkembangan zaman yang dilandasi nilai-nilai ajaran agama Islam. Karena memang masjid bukan hanya diperuntukkan untuk sholat saja, mengaji saja, tetapi juga untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan persoalan lingkungan, persoalan sosial, bahkan persoalan politik pun bisa didiskusikan. Bagaimana membangun format kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kehidupan, dalam pengembangan nilai-nilai ajaran agama Islam yang tumbuh dan berkembang di masjid. Biasanya teman-teman yang tergabung dalam organisasi rohani Islam, sama ketika saya dulu di sekolah gitu ya, baik di SMP, di SMA, selalu memanfaatkan masjid itu sebagai ruang diskusi, ruang untuk bagaimana kita mengasah kepekaan kita terhadap perubahan lingkungan strategis yang perubahannya luar biasa, apalagi di era saat ini. Jadi justru dari organisasi-organisasi di luar kelas, disinilah nilai tambah yang bisa diperoleh. Kalau kemarin kita melantik organisasi sekolahnya, sekarang lebih spesifik lagi ada organisasi kerohanian Islamnya, ya, yang diwadahi masjid yang cukup megah, cukup bagus, dan sangat mendukung sekali untuk melakukan aktivitas sosial yang ada di lingkungan masjidnya. Harapannya pembentukan karakter siswa-siswi akan mudah terwujud melalui peran aktivitas di dalam masjid ini. Jadi saya sangat bergembira sekali ada satu rumah Allah yang terbangun, yang awalnya berupa musola kecil, sekarang berkembang menjadi masjid yang cukup bagus sekali.
dan ini merupakan satu ikhtiar dari seluruh sivitas akademika pendidikan kesaktian yang dikomandoi Bapak Haji Suwardi dan seluruh jajaran, sehingga dengan komitmen yang kuat kita bisa menyaksikan dan menikmati indahnya Masjid Al-Furqan ini. Dan mudah-mudahan saja tidak hanya ibadah ritualnya, ibadah mahdohnya, tetapi ibadah Ghairul Mahdoh tentunya akan bisa terwujud melalui aktivitas ekstrakurikuler, melalui kegiatan di dalam masjid, sekaligus juga mengasah putra-putri kita untuk mau peduli terhadap lingkungannya. Biasanya yang namanya nilai-nilai ajaran Islam itu selalu mengupayakan progressive idea. Jadi ada ide-ide progresif yang bisa dikembangkan dan tidak hanya monoton di luar kelas, di dalam kelas. Kalau di dalam kelas mungkin sama seragam, tapi pengembangan selanjutnya bisa diciptakan melalui area-area di mana siswa-siswa itu bisa berekspresi, bisa berdiskusi secara merdeka untuk menentukan sekaligus juga mengarah pada hal-hal yang baik. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya setelah masjid ini terbangun. Harapannya mari kita makmurkan masjidnya, bukan hanya sekedar mencari kemakmuran di masjid, tetapi bagaimana kita memakmurkan masjid meskipun dalam kondisi liburan sekolah, tetapi aktivitas di masjid ini harus dihidupkan. Meskipun lagi-lagi mungkin hari Sabtu atau Minggu ketika pembelajaran di kelas tidak ada, tapi aktivitas di masjid ini tidak boleh berhenti. Justru inilah pendidikan yang paling utama dalam pembentukan karakter ya di masjid ini. Jadi harapannya manfaatkan masjid ini bukan hanya di hari-hari sekolah, tetapi di luar sekolah, yuk kita hidupkan. Jadi kalau masjidnya hidup, insya Allah sekolahnya juga akan hidup. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Al-Furqan ke lingkungan pendidikan kesatria secara resmi kita buka. Itu saja. Biar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota dari itulah jazakumullahu khairan katsiran karena telah berkenan meresmikan Masjid Al-Furqan yang memang ada berada di lingkungan pendidikan kami, yaitu lingkungan pendidikan kesatria. Dan waktu masih kita miliki untuk jelang masuk ke waktu zuhur. Untuk itu marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita sekalian, yakni Al-Hajj Bapak Muhammad Masduk, yang akan menulis kuliah hadir bersama kita. Ini sedikit informasi Pak Wali, guru kita ini datang dari Sukabumi, Jawa Barat, dan untuk membersamai kita pada saat ini. Jadi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, insya Allah berkenan kita terima dan bisa kita amalkan. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Pak Wali yang saya hormati dan semua Pak Haji Suwardi Sulaiman akan saya berdoa dan seluruh keluarga besar lingkungan kesatria yang berbahagia. Dan waktu yang relatif singkat mengisi waktu paling menjelang zuhur. Biasanya kalau setelah sholat itu ada kultum ya. Jadi saya pikir setelah sholat Pak, kalau kultum waktunya agak leluasa
selesai tugas sempat jadi anak buahnya Bu Susi, Pak. Beliau selesai, saya tidak selesai. Beliau ke Pangandaran, ya saya tidak pulang ke Sukabumi saja. Alhamdulillah perjalanan lancar dari sebelum jam 11 saya sudah pulang. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kita senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa tidak pernah putus mencurahkan beragam kenikmatannya kepada kita. Mulai dari nikmatnya yang terendah berupa kehidupan. Katakan terendah karena nikmat kehidupan ini Allah berikan kepada semua makhluk ciptaannya, baik itu tanaman, hewan maupun juga kita manusia. Dan begitu pemurahnya Allah, nikmat kehidupan ini dilengkapi dengan yang disebut melalui insting atau garisan. Bisa kita bayangkan seekor anak kambing yang baru lahir dari perut induknya. Siapa yang mengajari anak kambing itu bila dia merasakan lapar, dia segera bisa menemui susu induknya, tidak nyasar tidak ke tanduk bapaknya. Semata itu naluri garisan yang Allah berikan kepada manusia untuk bisa mempertahankan nikmat yang rendah itu, padahal itu dipakai kehidupan. Begitu juga manusia saat bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya, tatkala ia lapar ataupun merasakan ketidaknyamanan, maka dia segera menangis, dan dengan tangis itu merupakan indikator bagi ibunya bahwa anaknya itu lapar atau mengalami ketidaknyamanan. Segera kemudian oleh ibunya itu disusui. Sungguh beda kalau anak kambing tadi sudah bisa dengan sendirinya mencari di mana susu ibunya. Tapi kalau bayi manusia tidak bisa dia, kecuali harus ada pertolongan dari ibunya. Memang secara raga, secara fisik, secara lahiriah, manusia itu relatif lemah. Mungkin ini juga Allah titipkan, jangan sombong manusia ini. Coba dibandingkan misalnya manusia suruh balap lari dengan kuda, kalah dia. Suruh balap berenang dengan ikan, kalah juga dia, tak bisa mengalahi ikan itu. Itulah nikmat kehidupan yang Allah berikan sebagai nikmatnya yang terendah. Tapi kemudian ada nikmat yang lebih tinggi lagi dari nikmat kehidupan itu, yaitu nikmat kemerdekaan yang Allah lengkapi dengan akal. Kenapa lebih tinggi? Karena Allah tidak berikan kepada seluruh makhluk ciptaan, tapi Dia hanya berikan kepada makhluknya yang bernama manusia. Manusia saja yang diberi kemerdekaan dan akal itu. Dari situ dia menumbuhkan apa? Dengan kebebasannya itu, tumbuh penasaran. Dengan akalnya kemudian dia buktikan penasaran itu untuk mengelola segala sumber daya alam yang Allah berikan. Tapi terus terang, lagi-lagi Allah pun mengingatkan kepandaian kamu manusia mengelola segala potensi sumber daya alam itu bukan semata hanya kecerdasan saja, bukan. Tapi karena Allah menundukkan semua yang ada di bumi dan yang ada di lautan memang untuk dikelola oleh manusia. Allah yang menundukkannya itu, sehingga akal pikiran manusia itu bisa mengelola sumber daya alam ini idealnya untuk kesejahteraan bersama. Yang ketiga, lebih tinggi lagi nikmat Allah itu. Kenapa lebih tinggi? Karena Allah tidak berikan kepada semua manusia, hanya kepada manusia-manusia tertentu saja yang menurut Allah dia layak untuk mendapatkan nikmatnya yang tertinggi itu, yaitu nikmat yang berupa hidayah iman. Ketahuilah bahwa dengan hidayah iman itu, maka yang bersangkutan atau manusia itu akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan selama-lamanya tanpa ada satu kekuatan yang dapat memisahkan. Sebaliknya, mereka yang tidak mendapatkan hidayah iman itu berada satu kesengsaraan dan kesesatan selama-lamanya tanpa ada satu kekuatan yang dapat menyelamatkannya. Oleh karena itu manusia yang bijak, dia harus mampu tetap memposisikan ketiga nikmat tadi. Jangan dibalik. Nikmat kehidupan dia raja yang terendah.
Jaga nikmat kemerdekaan dengan akal itu. Dan lebih baik kita jaga nikmat yang tertinggi, hidayah iman. Tidak sedikit yang suka terbalik-balik. Semata diuji oleh Allah, kehidupannya itu sedikit susah. Lalu akhirnya dia Dia tukarkan itu dengan nikmat kemerdekaan dan akalnya. Bahkan yang tertinggi hidayah iman itu dia tukarkan. Baik secara individu ataupun secara komunitas bangsa, kalau kemerdekaannya itu sudah tidak dijaga lagi, sudah tidak ada nilai keberadaan bangsa itu. Allah firman, rahimahumullah, sehingga sangat bijak seandainya masjid ini berada di kompleks perguruan pendidikan kesatria. Saya yakin semuanya itu berkomitmen untuk tetap menjaga posisi sesuai tingkatannya terhadap tiga nikmat yang Allah berikan. Insya Allah kesejahteraan, keselamatan, keberlangsungan itu akan terjaga di perguruan kesatria. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan mengawali melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita yang mengawali setelah diresmikan oleh Pak Wali. Satu lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan rukuk dan sujud kita nanti mengawali di sini itu dapat lebih meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah firmankan di ujung surat Al-Alaq. Al-Alaq itu awal suratnya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ujungnya itu wasjud waqtarib. Maka sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu, Rasulullah pun menegaskan terkait dengan sujud. Aqrabu ma yaqulu abdu bi rabbihi wa huwa sajid. Fa'asiru doa. Jadi dengan perintah Allah sujud dan mendekatlah, maka Rasulullah menegaskan saat-saat terdekat seorang hamba dengan Allahnya itu adalah tatkala dia bersujud. Oleh karena itu Allah katakan perbanyaklah berdoa. Posisi sujud sangat strategis sekali karena kita sedang pada momen terdekat dengan Allah. Saya kira seluruh warga yang tinggal di Jakarta Pusat rasanya bahagia senang bila ada hubungan kedekatan dengan Pak Wali selaku penguasa wilayah ini. Pak Haji Sulaiman sering berulang kepada saya, hadir, Pak Wali hadir ini. Senang sekali dengan kehadiran Pak Wali di masjid ini. Saya kira kita semua juga merasakan senang dengan kehadiran Pak Wali. Ada kedekatan antara Pak Sulaiman dan Pak Supardi dengan Pak Wali. Kalau nggak ada kedekatan, agak susah menghadirkan Pak Wali. Saya yakin seperti itu. Secara berjenjang seperti itu juga. Rasanya kita akan lebih bahagia lagi kalau kita punya hubungan kedekatan dengan Pak Gubernur Anies Baswedan. Saya yakin seperti itu. Terus berjenjang ke penguasa yang lebih tinggi lagi, Pak Presiden. Seolah dengan kedekatan itu akan banyak kemudahan yang kita. Nah, terlebih lagi kedekatan seorang hamba kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang dekat kepada Allah itu akan diberi segala kemudahan urusan itu oleh Allah di kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu manfaatkan sujud kita ini untuk kita berdoa, memohon apapun yang kita butuhkan kepada Allah, karena Allah pun senang dimintai. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, katakan kepada manusia, kepada hamba-hamba, apabila dia bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Aku akan penuhi permintaan apabila dia memohon berdoa kepada aku. Tapi
sembahlah aku dan berimanlah kepadaku, karena kamu berada pada jalan yang benar. Allah sendiri dekat dan senang. Nah, hati-hati kalau begitu. Jangan sampai saat kita sujud itu sekedarnya saja. Sayang dilewatkan sujud kita itu. Al-Islam itu, Rasulullah itu mengajarkan posisi sujudnya saja harus sesuai dengan ketentuan. Dalam hadis yang kita dijelaskan harus berada di atas 7 tulang sujud itu. Ya, dahi melekat di sajadah itu. Kemudian kedua telapak tangan melekat, kedua lutut melekat, dan ujung-ujung jari kita melekat, dan semua menghadap ke kita. Posisinya harus itu. Tapi hati-hati, jangan juga cukup hanya sekedar raganya saja yang benar. Sebab ada yang mengatakan kalau hanya sekedar posisi sujud itu benar, itu baru istilahnya itu saja, belum sujud. Harus sujud tidak hanya kepalanya saja, tapi isi kepalanya juga. Nah itu, isi kepalanya juga mendekat kepada Allah memang. Seringkali tak karena kesibukan kita, raga sujud Pak, tapi isi kepalanya tetap kemana-mana urusan keduniaan itu. Sehingga kita kurang merasakan kedekatan kita kepada Allah. Jadi posisi yang benar, sujud dengan 7 tulang itu melekat di atas sajadah, lalu isi kepala, hati kita itu fokus, konsentrasi, dan ma'asir doa, perbanyaklah berdoa. Biasanya supaya tetap penuh konsentrasi di sujud terakhir itu, kita agak panjangkan sedikit untuk kita memohon kepada Allah. Walaupun tidak secara lisan ucapkan, hati kita sertakan kehusuan kedekatan kita kepada Allah. Dan terakhir, saya juga ingin tadi mendukung sekali rupanya Pak Wali aktivis masjid juga waktu SMA-nya. Ya. Jadi himbauannya, jadikan masjid ini tidak hanya sebatas untuk kegiatan ritual saja, tidak hanya untuk kegiatan ibadah dalam artian sempit saja. Ya. Tapi saya setuju bagaimana masjid ini itu akan mendorong komitmen ya, seorang muslim pada keislaman. Paling tidak ada 5 komitmen seorang muslim terhadap Islam yang diyakini kebenarannya. Secara singkat kita sering menghafal, bahkan seringkali kalau orang Betawi bilang dijadikan surat gacoan untuk sholat yang pengen sebentar. Itu selalu surat Al-Asr itu yang dibaca, karena hanya 3 ayat saja. Diawali dengan Allah bersumpah wal asr, demi waktu. Kita baru saja lalui 2021. Entah evaluasi apa yang kita dapati di waktu yang sudah berlalu. Lalu kita sekarang masuk di hari ketiga 2022. Bersyukur lagi-lagi di awal tahun ini kita berada di lingkungan rumah ibadah ini, di rumah Allah ini. Tadi mudah-mudahan tumbuh komitmen kita terhadap Al-Islam yang Allah turunkan. Mudah-mudahan Allah membimbing, sebab khawatir ayat lanjutannya wa'as innal insana lafi khusr. Kenapa Allah dengan waktunya melanjutkannya, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Ngeri kita. Jangan-jangan semakin panjang waktu yang Allah berikan kepada kita, semakin banyak kerugian yang akan kita alami. Mungkin Pak Haji Suwan juga yang lebih sepuh di sini, lebih senior usianya. Walaupun Rasulullah memberi sinyal, memberi gambaran, amaru ummati mabaina sitin lasaki, bahwa umur umat itu berada di antara 60-70. Haji sudah 70, sudah 75, sudah dapat bonus. Karena memang lanjutannya itu sedikit sekali yang melampaui itu. Rata-rata 60-70, saya 63.
belum dapat bonus. Kita tidak tahu sampai kapan berakhir usia kita ini. Tapi kalau kata Ibu Kiai, Pak, maka segeralah bersuci. Itu juga yang beliau syakirkan ya, dengan waktu yang kita lalui. Untuk tidak rugi, kalau tadi Allah menyatakan seluruh manusia kesannya innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Tapi untungnya Allah memberi pengajarnya. Tidak semua, kecuali mereka yang punya 5 komitmen terhadap Islam itu. Ilal ladzina amanu, kecuali mereka yang punya ketetapan iman dengan Islam. Ada keyakinan terhadap Islam, paling tidak ada dual. Dia harus yakin bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. Hati-hati masalah akidah, jangan sampai terkecoh dengan ungkapan Islam salah satu agama yang benar. Salah. Islam satu-satunya agama yang benar. Masalah akidah itu harus firm, harus tekad bulat. Bukan berarti kemudian kita tidak ada toleransi dengan agama yang ada di negeri ini. Tidak. Masalah akidah memang tidak perlu. Lakukan hukum, wajib konsep Islam jelas. Tapi soal muamalah itu banyak sekali. Ya, hubungan kebaikannya itu. Jadi kalau ada musibah di jalan, jangan dulu ditanya agama kamu apa. Gak perlu, bantu dia segera. Itulah dari sisi muamalah. Tapi akidah harus ada keyakinan pada kita cuma Islam satu-satunya agama yang benar. Yang kedua, keimanan itu kita harus yakin bahwa Islam itu merupakan agama yang sudah Allah sempurnakan. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Islam sudah aku sempurnakan bagi kita. Yang kedua, komitmen Muslim terhadap Islam agar tidak rugi. Bila ladzina amanu wa amilus shalihat, harus ada keterikatan amal dengan Islam itu. Amal baik yang bersifat vertikal berupa ibadah kita menyembah kepada Allah, ataupun amal bersifat kerja-kerja kemanusiaan horizontal sesama kita saling membantu, itu pun amal soleh. Dan amal soleh itu utamanya amal jariah, itu yang akan menjadi tabungan kita di dunia sekalipun kita sudah wafat. Berbahagia yang menukir kehidupannya selama hidup di dunia itu, atau istilahnya dia meninggalkan sebuah legacy yang mempunyai daya manfaat bagi banyak manusia. Haji Swadi sudah banyak membangun Satria ini, baik itu lembaga pendidikan yang akan terus berkelanjutan dengan semua timnya itu, termasuk mesin ini. Kalau saja dengan tulus, itu bernilai jariah dan akan menjadi tabungan sekalipun kita sudah wafat. Tapi tidak hanya bersifat finansial jariah. Pak Wali dengan tanda tangannya itu, kalau tanda tangannya itu memberi daya manfaat dan berkelanjutan kepada warga, setelah Pak Wali wafat atau tidak lagi bekerja sebagai wali kota, amal pahala dari amalnya itu akan terus mengalir. Terus mengalir selama mempunyai daya manfaat yang tinggi. Kebetulan lingkungan tadi yang Pak Wali minta, menanam pohon, selama pohon itu kemudian tumbuh, memberikan kesegaran, menghirup oksigen di sekitarnya, itu pun jariah. Komitmen amal. Yang ketiga, wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq, yaitu ada keterikatan terhadap kebenaran al-Islam. Di situ ada yang mencari kebenaran al-Islam, keterikatan ilmu terhadap al-Islam, dan ada yang menyampaikan al-Islam, ada keterikatan dakwah terhadap al-Islam. Setiap muslim harus ada keterikatan ilmu terhadap al-Islam. Ilmu apapun nanti yang berkembang, yang kita geluti, hendaknya dasari dengan ilmu al-Islamnya, ya, agar tetap berada pada jalur yang benar. Khawatir kalau saja ilmu tidak didasari dengan agama, itu mengerikan. Sekarang betapa hebatnya perkembangan iptek. Satu saja contohnya. Kalau di sisi misalnya saya di bidang perikanan, Pak, dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang, itu sekarang banyak sekali kemajuan-kemajuan yang didapat. Dulu kalau kita mau makan telur, atau dulu Pak Haji Swadi ngalami atau tidak,
rasanya tidak leluasa kita. Di rumah itu biasa perlu dibagi 4 karena relatif terbatas. Tapi sekarang dengan ilmu genetik sudah dibuat ayam yang kerjanya hanya bertelur saja setiap hari. Ya, itu kemajuan teknologi di bidang genetik, bidang ternak. Saya di bidang perikanan, kalau memijahkan ikan mas atau ikan nila secara alami, itu keluar jantan dan betinanya itu 50-50, 50%. Padahal kita maunya kalau ikan nila yang lebih cepat tumbuhnya, dagingnya besar itu jantan, sementara ikan mas sebaliknya betina. Ternyata sekarang dengan ilmu genetik itu kita sudah bisa bikin keturunan ikan mas yang ratusan ribu itu semuanya dibikin betina saja. Nila dibikin jantan saja, bisa. Kebutuhan daging sapi sekarang, pertumbuhannya ayam dulu harus 3 bulan, 6 bulan, sekarang 40 hari sudah bisa dimakan. Tapi yang kita coba bayangkan sekarang, perkembangan genetik di bidang manusia. Mereka yang mendapatkan kesulitan keturunan dibantu dengan bayi tabung. Pembuahannya sudah bisa di luar, tapi kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim ibu. Pak, itu adalah teknologi yang membantu. Tapi di negara maju, pikirannya sudah terlalu bebas. Dia sudah tidak peduli lagi sel telur sperma mana yang disatukan itu. Karena sekarang di negara maju, bank itu tidak hanya menyimpan uang, tapi dia bisa menyimpan, mengawetkan sperma dan sel telur manusia. Sehingga ditawarkan itu, siapa yang mau anaknya cantik secantik bintang top model dunia, datang ke bank itu, bawa spermanya, nanti aku kasih sel telurnya, asal berani bayar mahal saja. Mereka yang mau anaknya pintar, secerdas, penerima hadiah Nobel misalnya, datang, tinggal dibuat, tidak peduli lagi dia ini hubungannya sah atau tidak melalui pernikahan, tidak peduli. Nah, kemudian yang lebih ngeri lagi Pak, kalau sudah berhasil pembuahan itu, sekarang itu banyak ibu-ibu di negara maju atau di Indonesia sudah tidak mau direpotkan untuk mengandung, sehingga sekarang muncul sewa rahim, dimasukkan di dalam rahim ibu yang lain, nanti dia tunggu saja lahirnya anaknya itu. Ada kasus begitu mau lahir berebut itu, ini anak siapa ini? Kalau dulu zaman Nabi Sulaiman hanya memuji, aku ambil pedang, aku belah 2 saja. Ibu yang satu bilang, jangan dibelah, serahkan saja ke ibu. Ibu yang satu setuju dibelah. Sudah ketahuan itu, mana ibu yang benarnya. Tapi sekarang, terlalu banyak ibu yang tega membuang anak, susah. Dan lebih ngeri lagi, kalau ilmu genetik terus berkembang tanpa kendali agama, Pak, kalaupun mahal bayar sewa rahim ibu itu, sekarang dengan cloning, khawatir kita. Kalau saja nanti ada seekor sapi yang rahimnya dibuat sedemikian rupa hampir sama dengan rahim manusia, sehingga calon manusia itu dititipkan pada rahim sapi. Lalu bagaimana kalau nanti generasi manusia ke depan itu lahir dari rahim-rahim seekor sapi? Sekarang saja baru menikmati air susu sapi, maka perilakunya sudah seperti Bapak yang bilang seperti sapi. Saya khawatir bagaimana kalau dikandungnya oleh sapi, lalu lahir dari rahim sapi, karena manusia sudah tidak mau lagi mengandung karena reproduksi. Teknologi memungkinkan. Karena itu ilmu harus disejajarkan, harus ada dasarnya di buku agama. Saya yakin Pak Wali kena aktivis masjid, nah, dalam memimpinnya sudah pasti Pak Haji Swadi juga saya tahu seperti itu Pak. Nah, alhamdulillah ilmuwan, ada komitmen ilmuwan terhadap Islam. Dan yang keempat, keterikatan dakwah, harus mau menyampaikan pesan Islam walaupun katanya hanya satu ayat, terutama ke dalam keluarga, supaya ada kesejalanan antara bapak, ibu, dan anak, ya, dalam meniti jalan kebenaran yang lebih. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu komitmen kesabaran diperlukan.
supaya mampu mempunyai 4 komitmen yang sebelumnya itu nggak gampang, banyak tantangan. Karena itu kesabaran itulah yang diperlukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita, ya, tahan uji di dalam membina, menumbuhkan komitmen keislaman ini. Mudah-mudahan harapan kita tadi yang disampaikan Pak Wali masjid ini itu tidak hanya hari sekolah ya Pak ya, Sabtu Ahad juga hendaknya dipakai untuk membina karakter murid-murid, ya, siswa dari kesatria. Bangga sekali seandainya bayangkan 10, 15 tahun, 20 tahun alumni daripada kesatria ini dia menjadi pemimpin muslim, ya, dan diridhoi Allah, dicintai oleh warganya. Pasti negeri ini yang sudah Allah berikan kesuburan pasti akan dengan disertai kemakmuran dan ridhonya. Saya kira itu saja yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan. Mohon maaf terus terang, karena memang saya bukan seorang ustadz apalagi kiai. Saya belajar perikanan Pak MPB, ya, bekerjanya juga dengan khusus dan katanya galak, seringkali menenggelamkan kapal, tapi intinya beliau memang menguasai lapangan Pak, menguasai laut kita itu, dia tahu itu celah-celah laut itu, ya. Jadi kapal-kapal yang melanggar itu ya sudah tangkap, menenggelamkan. Jadi kalau ada kelemahan-kelemahan yang saya sampaikan, itu betul-betul karena keterbatasan ilmu yang ada pada saya. Terus terang hanya mahasiswa sangat perlu saya mendapat pembelajaran sebagai pendamping ayah. Beliau dulu di Jakarta, seorang PNS juga Kementerian Kesehatan, tapi malamnya beliau berdakwah dan anaknya itu yang mengganti gantian piring. Jadi dari orang tua sendiri kita dapat pembinaan dan alhamdulillah setiap 3 bulan kita dikumpulkan, ya, Haji juga itu sekali itu kita mendapatkan pembinaan dan mungkin itu yang harus terus kita upayakan dalam komitmen keislaman kita utamanya di dalam keluarga kita. Akhirnya kepada Allah Jua kita mohonkan ampunan atas segala dosa kita yang telah lalu dan kita mohon senantiasa Allah memberikan petunjuk jalannya yang benar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bersyukur jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah kepada kita sekalian, dan tentunya syarat dengan makna dan penuh dengan arti sehingga mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dalam kehidupan kita seharian. Sedikit kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, bahwa keberadaan Masjid Al-Furqan ini dengan kemudian juga gedung pendidikan yang ada ini menunjukkan bahwa memang Kesatria ini hendak memadupadankan, menyelaraskan antara keimanan dengan keilmuan. Karena memang itulah yang kemudian Allah jadikan ketika ada sosok manusia yang bisa memadupadankan atau menghimpun antara keimanannya dengan keilmuannya, Allah akan angkat derajatnya di antara manusia yang lain. Yang ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Dan itu hendak dilakukan oleh keluarga besar di Kesatria ini. Bapak yang Ibu sekalian, jelang masuk waktu zuhur, insya Allah beberapa saat lagi azan zuhur akan berkumandang. Untuk itu kami persilahkan kepada para bapak dan ibu yang belum berwudu atau sudah batal wudunya untuk berwudu kembali. Sarana wudu telah kami persiapkan dengan baik di area masjid ini, dan untuk yang sudah berwudu atau yang memang sudah memiliki wudu, dimohon untuk tetap di ruang utama masjid ini karena beberapa saat lagi azan akan berkumandang dan kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian, acara demi acara dari sesi pertama, yaitu memperingati 71 tahun nikmat usia Yayasan Perguruan Sakral 51 dan juga peresmian Masjid Al-Furqan yang kita jalankan pada pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini merupakan
sebuah ikhtiar kita untuk mencapai tujuan yang tadi kita akan hendak capai. Dan Allah memudahkan langkah kita dan meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Mudah-mudahan insyaallah kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Adana Allah majma'in Allahu yaqulu bi aydina ila ma fihi khairul islami wal muslimin al-muslimin wa muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.